Halo guys, balik lagi di PRM. Agak sedikit berbeda format kita sekarang karena kita ditemenin sama Mas Danu dari Garuda Sakti. Saya Hikmat dari PRM. Kita kedatangan tamu super duper spesial. Pakai telur. Vice President Triad Indonesia. Mafiosonya Indonesia. Om Martino. Halo, apa kabar? Iya, Martino? terbaik Om. Iya. Oke. Buat yang belum tahu siapa sih Om Martino? Om Martino ini sosok yang luar biasa di balik si Armek. Apa itu si Armek? Nanti beliau yang jelasin. Yang jelas beliau ini selain pakar migas. Pakar adiktif ya. Pakar adiktif, dia juga punya kenalan relasi yang cukup luas, baik di dunia dan akhirat. Gitu kan? Oke, Om Martino, direct point. Si Armek nih apa sih? Iya, jadi makasih ya Mbah udah datang di podcast Panorama Motor. Siap, thank you sama-sama kita yang sangat terhormat kita. Iya, jadi sebenarnya kan kita udah lama nih ya, janjian ya, baru kelakon sekarang ya. Dan punya hutang. Apa harusnya kita podcast pakai daster. Ini sih gue ada nih. Oh, nggak cukup dasternya. Coba. Ini dasternya nggak cukup. Coba. Oh iya, beneran ya? Ini. Enggak. Beneran lu pakai. Emang ada kesepakatan apa ini harus? Enggak, dia punya utang sama gua. Enggak, dia tadinya Dia kalau kita meeting, lo berani nggak meeting cosplay sama gua apa pakai daster? Gitu. Beli Iya. beneran dong. masalahnya begitu gue beli Mbah, ya kan? Anjir ini masa ukurannya segini gak? Mana cukup. Tadinya ini mau gue sablon CR Max sama CR Max. Panorama motor gitu. Enggak, ini yang pakai siapa? Nanti. Ya kagak sekarang. Nggak cukup. Iya, Jadi sudah lah ya. udah sini. Padahal tadi niatnya kita sih meeting pakai daster, podcast pakai daster. Kapan lagi lo vice president gue suruh pakai daster? Aduh. Oke, Mbak lanjut. Iya, jadi ya si Armax ini apa ya? Terbentuk tuh dari kumpul-kumpul kok. Gitu kan, kumpul-kumpul klub, ya kan? Jadi kan klubnya itu kan kita kan Captiva Chevy Club, Betul, ya kan? Trisi. Trisi. Dari perkumpulan itu kan istilahnya kan kami kan punya ya saling sharing apa ya kita tahu mobil Captiva itu kan speknya Euro 4 ya. Yes. Di mana Euro 4 itu beredar itu pas bahan bakar juga nggak ada yang ideal. Nggak ada ya? Ada Ya. satu. Apa tuh? Ada. Ya. Nggak boleh disebut. Oh nggak boleh sebut. Nah, Lalu bahan bakar di mana? Hah? Yang kayak dia? di Irlandia. Ada. Wakanda. Iya. Ya kan dari perkumpulan itu ya akhirnya kebetulan ada salah satu kawan yang memang peneliti. Ya kan? Peneliti, kita diskusi. Kemudian ya sudah dari penelitian itu sebenarnya riset tentang katalis ya aditifnya beliau itu sudah 8 tahun berjalan, tapi nggak nyampe ujungnya, nggak nyampe produk, belum sampai produk karena kebijakan pemerintah waktu itu berubah sehingga udahlah penelitian tuh masuk laci, ya kan? Nah begitu apa namanya dari diskusi klub itu dia buka laci lagi, terusin lagi, istilahnya tinggal nyampe ujungnya ini udah deket. Begitu nyampe ujungnya deket, keluar berapa kandidat prototype yang kemudian kita coba, kita jalanin road test dengan bahan bakar yang paling basic ya, yang bisa kita jangkau, yaitu biosolar kan. Bayangin sebuah biosolar dikonsumsi oleh common rail, ya kan, itu sesuatu hal yang istilahnya Tabu. apa? Tabu lah. Ya selain tabu ya istilah bunuh diri. Iya. Ya kan, bunuh diri. Dari situ ternyata hasilnya bagus. Kemudian ya udah kita kumpul modal. Bayangin bro, kumpul modal ini sampai ngajakin orang banyak kan ya. Saking istilahnya ya kudu kumpul modalnya untuk membawa skala lab ke skala produksi. Di scale up itu tadi kita setting mesin produksi. Kita juga apa namanya bikin badan usaha, badan hukum. Dan lahirlah si Armax. Si Armax ini juga istilahnya kami juga waktu itu
ini apa namanya? Namanya tiba-tiba lewat aja. Sebelumnya tuh kan nama-nama Tidak ada konsep, dikonsepin dulu brandnya mereknya apa dan atau tiba-tiba aja lewat karena dari diskusi itu banyak yang ngusulin, ada yang ngusulin apa tuh? Vitabiosol kita namanya. biasa. Biovitasol. Ya kan? Oh, iya. Terus apa lagi lah banyak lah. Iya, iya. Sampai istilahnya gua berpikir bahwa produk ini tidak hanya akan spesifik ke aditif atau katalis aja. Namanya nih harus sebuah brand yang bisa all in mencakup semua ya. Gue bayangin istilahnya gue mempelajari bagaimana histori merek-merek besar di dunia, kayak misalkan Castrol, kemudian ya Repsol, Shell, mungkin yang kita kenal Q8 ya sekarang ya. Kami pingin kayak gitu. Ya kita kan boleh dibilang nih yang bungsu nih si Air Max-nya. Jadi gue pengen sebuah brand yang istilahnya bisa menaungi produk-produk kami yang punya DNA kita tahan panas sebenarnya. Ya kan, ciri khas kita tuh pokoknya tahan panas. Sehingga artinya brand ini tadi akan punya banyak turunan produk. Nggak cuma aditif atau katalis aja, mungkin nanti akan banyak. Itu cita-cita kami sih Kong gitu sih. Jadi kalau kita dulu yang kita bikin project bareng, Iya. bingung ngasih nama bengkel kan? Nah, apa tuh bengkelnya? Yang kita yang di Depok, Heeh. tiba-tiba ngeliat botol oli kan? Oke. Oh, Dynamic. Oh, langsung begitu aja Nah, pokoknya. Kalau dia, Iya. Oke. gua rasa lagi meeting nih ya, Heeh. nonton bola, CR7. Oh. Salam Mbak, Oh, salah. salam. Apa nih? Gue lagi itu mah, lagi biasa morning call. Morning call. CR-nya sih saya tahu nih. Berarti tuh bukan Max dong belakangnya. Max. Sebenarnya pertama nih CR Max-nya dulu nih yang gua tahu. Tapi begitu udah gua launching semuanya sepakat CR Max, giliran gua ditanya CR Max itu apa? Gak tahu gua. Karena ini hanya sebuah nama CR Max gitu. Oke. Habis itu gua cari-cari apa namanya kait-kaitan, ya udah Cocokologi. cocokologi gitu ya. Compression ratio, maximizer, dah. Tapi produknya si Amex ini kan nggak melulu soal diesel. Betul. Iya, ada juga istilahnya ada bensin, ada juga nanti yang kaitannya dengan EV. Betul. Iya. Masih ingat nggak Apa tuh? waktu nyewa lab di Puspitek? Oh iya. Nah, Iya, gue kan bareng sama kita kan? iya, ya gue kalau lu ya waktu masih di sana ya. Betul. Eh. Itu apa? Oli apa ya? Kalau nggak salah adiktif atau oli ya? Aku lupa. Waktu itu ini katalis diesel ya, aditif diesel, Aditif aditif kan? solar. Dia ngajakin kita, bro nih batch 1, Eh. kurangnya apa? Eh. Bro nih batch 2, kurangnya apa? Eh. Bro nih batch 3, kurangnya apa? Eh. Kurang mahal, gua nggak ada cuan. Gue sempat ngomong begitu kan. Bajir lu modalnya segini lu jual segini, gua makan apaan? Gue bilang gitu. Itu boleh tahu kenapa dijual murah? Dengan produk sebagus itu loh, menurut kita yang berkali-kali dari batch 1 sampai batch 3 kita uji coba ya. Menurut kita good banget, tapi di saat merek-merek lain, let's say lah merek Jerman, merek Amerika, merek Itali dan lain-lain, high price, dia jual murah loh, sampai kita bingungnya gimana, bro? Kalau ada bengkel lain mau beli, gua kasih price berapa gesernya? Iya. Sebenarnya kenapa sih kasih harga? Kalau gue boleh cerita sih sebenarnya waktu itu founder gue bilang harganya kurang murah. Malah kurang murah. Iya. Karena istilahnya beliau kan berangkat dari sebuah idealisme ya. Tapi ketemu gua yang kapitalisme lah ya. Gitu kan ya. Iya. Bahwa bisnis ini harus berjalan, ya kan. Artinya profit itu bisa membuat kita mengembangkan bisnis. Betul. Tapi tetap gua dalam hal ini kompromi ya antara idealisme dan kapitalisme tadi. Sehingga keluarlah skema harga itu. Karena apa? Namanya sesuatu hal yang ramah lingkungan, kalau boleh kita bilang kan si Air Max ini sebenarnya cikal bakalnya itu karena Paris Agreement. Ya, kalau lu pernah dengar itu ada namanya COP21, Congress of Party. Jadi istilahnya kongres yang membahas tentang isu lingkungan, yang dimana itu dihadiri negara-negara seluruh dunia, dinaungi oleh PBB, United Nations, bahwa bumi kita ini makin lama makin panas. Ya, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkret seluruh negara untuk menurunkan atau mengontrol kenaikan laju suhu bumi, yaitu dengan menurunkan emisi karbon.
Oke. Nah, dari situ kan istilahnya CR Max ini. Sesuatu hal yang sudah-sudah ya, kita lihat berkaca ke yang sudah terjadi itu sesuatu hal yang green, sesuatu hal yang ramah lingkungan. Itu justru dijual mahal. Jual mahal. Iya. Iya betul. Ya kan? Banyak. Kan temanya begitu ya, semua yang green lebih mahal. Kemudian AC kita bilang itu yang low konsumsi energinya malah lebih mahal. Founder nggak ingin seperti itu. Sesuatu hal yang istilahnya penemuan dia itu untuk menekan emisi karbon seharusnya bisa dinikmatin oleh Ya semua lapisan ya, terjangkau. Tapi balik lagi, gue di sini yang didaulat untuk memimpin bahwa dari skema bisnis harus masuk, ya kan? Sehingga adalah kompromi, keluarlah harga yang itu tadi, Kong. Mungkin kalau kami ini boleh dibilang tuh kalau dari rantai distribusi itu mungkin tiernya nggak bisa banyak, Kong. Karena apa? Kemampuan produksinya terbatas? Atau? Enggak, dari HPP ke harga eceran tertingginya kita nggak bisa step terlalu jauh. Sehingga kan hanya paling agen kemudian langsung ke end user. Jadi nggak bisa distributor kemudian ada agen, ada apalagi mata rantainya itu nggak bisa panjang. Nggak bisa panjang. PRM posisinya mana? PRM tuh posisinya di inilah distributor. Tapi gini, menarik sih obrolannya gini. Sebelum melebar ke soal pricing ya kan atau strategi bisnisnya, saya cuman ingin memposisikan sebagai anggap aja saya end user. Sebenarnya apa sih benefitnya kita nanti sebagai end usernya si aditif ini ketika kita menggunakan ini? Apa nilai plusnya si Air Max ini? Kenapa harus hadir si Air Max di saat sekarang? Apakah latar belakangnya karena memang bahan bakar kita yang mungkin udah rahasia umum yang bagus banget itu atau ada hal lain gitu, mungkin bisa disampaikan. Yang jelas sih memang kondisi bahan bakar pada waktu si Air Max itu diciptakan itu khususnya diesel ya, itu tidak ada yang istilahnya match dengan keluaran mesin-mesin terbaru. Euro 4. Ya, Euro 4 pada waktu itu ya. Sehingga pada waktu itu pun speknya plat merah pun masih Euro 3. Spek plat merah? Spek bahan bakarnya plat merah. Ya kan? Yang paling bagusnya itu kan masih Euro 3. Euro 3. Ya kan? Limitasinya Euro 3. Masih Euro 3 pada waktu itu. Untuk teman-teman yang nggak tahu bagaimana cara membedakan bahan bakar Euro 3, Euro 4 itu dilihat dari spesifikasi kandungan sulfur. Betul. Salah satunya ya sulfur. Jadi kalau Euro 3 itu berapa ppm, kalau Euro 4 itu kalau nggak salah 0 sampai 50 ppm, betul nggak? Euro 4 itu maksimum 50 ppm. 50 ppm. Ya, Euro 5 itu 10 ppm. Sementara di Konoha kita yang tercinta berapa ppm, Pak? Yang paling bagus bahan bakarnya? Kalau sekarang sih memang sudah tercapai, Kong. Sekarang main aman ya. Main aman. Tahu saya. Anggap aja sudah aman. Kita berusaha menjebak ya. Aku tidak terjebak. Pada waktu itu memang tidak aman, ya kan? Sehingga kita dari kasusnya mobil klub-klub kita kan ambrol massal. Iya. Kong gini, Kong. Jadi kita tidak berbicara produk dulu. Kita bicara knowledge. Pengalaman. Jadi waktu itu kita di vonis begini. Gentong itu nggak ada. Blok gentong. Maksudnya blok loss kompresi. Loss kompresi itu tidak ada dan tidak ada kaitannya loss kompresi dengan bahan bakar dan oli waktu itu ya. Akhirnya kita masih diem aja kan. Lu ngomong aja, gue mah duit aja gue masuk gentong. Sampai di konklusi terakhir kita kan juga PRM tuh punya uji lab kan. Uji lab sampai saya ngomong sama kepala bengkel sama orang keuangan, kita udah habis duit berapa bolak-balik? Segini Pak. Udah tutup modal belum? Udah. Baru kita speak up di YouTube. Akhirnya di momen inilah kita membuktikan bahwa asam itu memang berkorelasi dengan loss kompresi. Betul ya? Itu betul. Jadi benar dong. Iya. Itu betul. Jadi, orang yang bilang gentong itu fake. Itulah korelasinya kayak seperti itu. Jadi
balik lagi ke bahan bakar kita yang bagus itu, Ya, si Armek lah lahir. Oh, siap. Sermex lahir ya. Itu fungsinya kan artinya kan dunia itu kan punya sistem untuk bisa membuat apa namanya bahan bakar ramah lingkungan itu salah satunya kan dari kandungan kadar sulfur yang diturunkan, Kong. Betul. Ya kan, Kong? Artinya makin kurang sulfur itu dicap sebagai bahan bakar bagus dan ramah lingkungan. Tapi kan ongkosnya mahal, Kong, itu. Sangat mahal, dan kemudian ya teknologinya ya beli lagi ke negara-negara itu ya. Sehingga kita istilahnya negara berkembang ini ya jadi target sasaran untuk bisa membeli teknologi mereka lagi. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita berbicara dosa nih ya. Dosa-dosa itu kan artinya sebenarnya pada saat revolusi industri dulu itu kan berapa emisi karbon yang mereka hasilkan. Ya. Itu belum tertebus dosanya. Gitu. Kalau mau dihargain per gram karbonnya kena tax atau apa itu kan bisa sebenarnya. Tapi benar nggak sih, aku baca salah satu artikel. Pembatasan emisi itu hanya pada kendaraan roda 4, roda 2, gasolin, diesel. Sementara kapal laut penyumbang emisi terbesar. Enggak, itu ada namanya International Maritime Organization, Kong. Itu termasuk diatur, Kong. Diatur juga. Kadar sulfurnya juga itu mereka kena aturan itu juga. Kena aturan juga. Cuman ada otak bodoh saya yang bicara gitu. Kalau di diesel kita itu kan ada namanya three-way catalytic, ada DPF. Lu bayangin kapal yang knalpotnya segede gitu, katalitik. Ya. Jadi memang itu diatur di International Maritime Organization selain dari Paris Agreement tadi, itu spesifik untuk bahan bakar marine ya. Itu memang mereka atur sih, Kong. Cuman artinya balik lagi ya, semua itu akan menghasilkan sebuah bahan bakar yang berkualitas tapi yang costly. Ya, balik lagi kalau seandainya itu harus kita beli, konsumen beli dengan harga mahal untuk sesuatu hal yang ramah lingkungan. Ya tadi. Ya gimana nih? Artinya ini paradoks ya. Kita mau mau tetap jaga lingkungan. Jaga lingkungan tapi you have to spend more money gitu kan. Mungkin di zaman dulu dia dapat duit dengan jual racun, sekarang jual obatnya juga mahal. Oh iya. Nggak mau ah. Nggak kejebak lagi. Nah, baik lagi nih. Secara konten si Armek itu sebenarnya apa yang dilakukan si Armek terhadap bahan bakar kita yang sangat bagus itu? Jadi yang dilakukan si Armex ini bukan adalah dengan melalui ikatan kimiawi. Oke nih, kita kandungan bahan bakar salah satunya adalah sulfur. Sulfur ini sumbernya dari bahan bakar fosil, minyak bumi, ya kan? Di mana sulfurnya ini kalau ditreatment dengan desulfurisasi memerlukan biaya tinggi. Dan juga akan ada side effect ya. Side effect artinya bahan bakar itu secara natural akan kehilangan kemampuan lubrikasi. Nah, itu dia. Ya kan, karena memang ada sifat polarnya berubah ya karena apa namanya proses tadi. Sehingga yang dilakukan Sermex ini adalah melakukan dari ikatan kimiawi tadi, kita nggak bilang sulfur hilang, itu pembodohan. Oh, berarti sulfur itu memang harus ada di konten bahan bakar itu. Bukan harus ada, tapi nonsense kalau dengan ikatan kimiawi klaimnya itu adalah menghilangkan sulfur. Oke. Nggak bisa. Sulfur nggak bisa hilang. Ya, itu adalah konten alami dari bahan bakar fosil. Betul. Ya. Istilahnya ini ada satu liter bahan bakar dengan kandungan sulfur sekian ppm, ditambahin sesuatu sulfurnya hilang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada lagi kebiasaan aneh, dikasih B30 50%, dikasih yang premiumnya yang terbaiknya 50%. Dia bilang biar apa? Biar sulfurnya berkurang. Ini yang harusnya dieditin nanti yang kayak gini loh, yang wah gitu. Yang suara itu pasti ada ya. Yang ada. Wah. Wah. Ada tuh. Wah. Itu sebenarnya wah. Aku pernah dijelasin sampai gue dikasih literatur bro, panjang banget bro. Dan nggak gue baca sebenarnya. Bro, ini bro kandungan si Armek nih, ini begini, ini fungsinya buat ini. Gue baca WA dia, bodo amat. Saya pas face to face, sebenarnya lu bisa nggak sih dari sekian lembar PDF yang lu kirim via WA ke gua, simpelnya bagaimana
si apa namanya si Armek Iya. bisa yang lu pernah bilang apa merubah apa sih jadi gas terus jadi energi gitu. Gua Nah lupa. iya itu tadi makanya sebenarnya si Armek ini apa yang dia Yang dia lakukan di ruang bakar sehingga Hmm. si bahan bakar ini safe gitu. Iya. Tadi menetralisir sulfur. Hmm. Kita bahasannya ini adalah sulfur tends to be acid. Ya, Oke. akan cenderung menjadi asam ikatannya, asam. Hmm. Dan itulah awal mula dari petaka nih, Hmm. di engine, Hmm. ya kan? Kita lihat bahwa oli pelumas mempunyai kadar basa ya, Retensi ya kan? dulu. Sementara bahan bakar itu kalau kita lihat dari propertiesnya itu ada punya total acid number Oke. tan, ya. Ini nih lawan ini nih, tan sama TBN. Oh, total base number. Iya kan? sama Total acid. Total acid number artinya mereka Adu kuat nih. adu kuat, Iya. ya kan? Yang jika tan dalam bahan bakar bisa kita reduksi, maka otomatis bisa mempertahankan TBN oli menjadi Oke. lebih lama, turunnya yang lama. Berarti ini korelasinya sama engine slat. Belum. Itu kan diesel jarang anjir lah. Oke. Ini ada satu yang apa kita pernah iseng Hmm. sama dia juga dengan salah satu merek. Gue Hmm. boleh sebutin merek olinya nggak? Iya. Nah, karena waktu itu aku udah izin sama dia. Hmm. Nah, kita waktu itu uji lab Hmm. pakai speedline. Oke. Speedline kita hajar B30 murni Oke. dengan speedline kita tambahin si Si Armek. Armek. Kita waktu itu izin juga sama dia. Gue mau tahu apakah keberadaan si Armek ini mampu memperbaiki atau mempertahankan si oli Hmm. usianya lebih panjang atau memperburuk Hmm. dengan mengkontaminasi oli. Oke. Dari uji before after yang Hmm. ini B30 murni speedline dengan B30 murni, yang ini speedline dengan si Armek. Oke. Kita stopnya di sama-sama 8.000 km. Resultnya yang ini TBN-nya cuma berkurang 1,7 poin, bro. Dari Yang mana? Ambruk. Yang Oh, B30 gitu. murni 10, dia sisa 6. Yang ini cuma 1,7. Dan kita tidak melihat di kadar nitrasi, soot dan lain-lain. Itu kita nggak melihat penurunan dibandingkan yang B30 murni. Penurunannya drastis. Kayak misalkan gini lah, oksidasi. Oksidasi itu kan kadar kritisnya kan sekitar 24 ya, kalau nggak salah ya, 24. Yang ini dia stay di angka belasan. Di angka 11, 12, 13. Sementara yang ini sudah di titik kritis. Kalau nggak salah ini 18 ya. Titik kritisnya kalau nggak salah 19 atau 18. Artinya keberadaan si Armek ini cukup membantu lifetime si oli sendiri. Jadi buat teman-teman yang nanya dan yang sering kontra sama kami, apa korelasinya BBM sama oli? Itu jawaban kita. Jadi untuk kedua kalinya gue menang. Dia mah dipendem, pas podcast Baru curhat meledak keluar. Kan gue kalau gue ngomong sendiri kan ini klaim sepihak, belum tentu lu nggak bisa ngalahin korporat. Sekarang kan gue ada pendukungnya, bro. Iya. Satu lagi migas. Tadi kan soal apa namanya? Tadi kita udah banyak bahas soal diesel ya. Iya. Karena memang diesel itu. Tapi ada satu lagi yang mau saya tanya tentang peranan aditif lah, khususnya si Armek ini. Saya juga sebenarnya masih ada kebingungan mengenai kontennya si biosolar dengan bioetanol atau bahan bakar nabati. Ini juga kayaknya masih banyak orang yang awam nggak bisa nentuin sebenarnya yang baik itu yang mana untuk kendaraannya gitu. Terus nanti korelasinya apakah si Armek ini bisa sedikit mengkompromikan tipe-tipe bahan bakar solar yang beredar di Indonesia gitu. Ya, jadi ini Ong, jadi tadi ya bahwa si Armex ini melalui ikatan kimiawi merubah awalnya sulfur jadi musuh, awalnya jadi musuh jadi teman. Oke, bentar. Ya kan? Mana yang lebih baik? Biosolar atau yang B30 atau B50? Itu aja dulu. Oh, oke. Lebih baik ya. Jadi sebenarnya bukan dalam konteks lebih baik sih. Oke. Pencampuran nabati ini sebenarnya punya misi. Ya kan, salah satu misi pemerintah Indonesia ini
tadi kan menuju net zero emission 2050. Sekarang diundur 10 tahun Kong, 2060. Udah biasa kalau Iya kan, mundur. iya kan. Nah, Udah biasa. yang udah melihat wah kayaknya nih istilahnya perlu banyak effort lagi ya, diundur 2060. Menuju emisi nol bersih kan gitu ya. Itu artinya apa sih? Artinya itu adalah sebuah goal di mana emisi yang dihasilkan oleh aktivitas itu tidak melebihi ambang kemampuan bumi menyerap karbon. Oke. Ya, salah satunya itu adalah yang dilakukan pemerintah itu adalah energi baru terbarukan, yang which means itu adalah bahan bakar nabati. Nabati itu dari sawit ya? Banyak. Kalau kita sawit, kebetulan kita hasil sawit paling gede sedunia ya. Dan Kalau ditolak di luar, jadi dijadiin jadiin BBM, iya kan? Ditolak di luar. Tapi sebenarnya Kong, Eropa Kong mengakui bahwa sebenarnya BBM nabati sawit itu Indonesia tuh jempolan Kong, tapi mereka gengsi Kong. Gengsi apa konspirasi nih? Konspirasi. Biar Yang harganya turun sebetulnya. Konspirasi sehingga di istilahnya topik research-nya mereka kayaknya haram nih diteliti. Oh, gitu. Itu gua Yang tahu. nggak mau Indonesia maju nih. Iya, gitu kan. Gitu kan. Karena kita bayangin resource-nya dari Indonesia, ya kan, yang meneliti mereka, gitu kan. Taunya hasilnya bagus. Iya, hasilnya bagus gitu kan. Ya gimana caranya? Kan gitu kan. Daripada lu nggak mau, gue jadiin BBM. Iya kan, jadiin BBM. Oke. Tadi dalam rangka net zero emission satu itu adalah energi baru terbarukan. Ini konteksnya apa? Karena dengan emisi karbon itu sumber terbesarnya adalah bahan bakar fosil. Sehingga dari 100% bahan bakar fosil ini tadi harus di blending dengan tahapan-tahapan konsentrasi mulai dari 10% awalnya, terus naik 20, habis itu naik jadi 30, sekarang 35 dan akan jadi 40% dengan nabati. Ya kan? Artinya itu tujuannya untuk mengurangi emisi. Kemudian secara natural akan mengurangi porsi sulfur. Lo bayangin kan tadi yang 100% sulfurnya misalkan sekian ppm, sekian mol gitu ya per liter. Begitu ini ya diambil 35%-nya diganti yang tidak ada sulfurnya. Ya kan berkurang kadar sulfur total ya kan. Oh iya. Negara butuh solusi Kong gitu kan. Ya kan? Solusinya udah di depan mata gitu kan. Gue disuruh ngitung FS-nya. Oh enggak. Jadi memang dari tadi kan kita ngomongin diesel terus ya. Diesel. Kita kan lately baik Garuda Sakti atau PRM itu punya penyakit sama ya. Apa? Sludge oil. Iya. Sludge oil yang tinggi. Customer masuk karena sludge oil itu tinggi. Begitu kita cek Kong. Belerang. Oh gitu. Itu mobil Jepang. Ya, tapi mostly terjadi karena diisi di BBM tertentu. Tapi kalau yang BBM sisanya sih tidak terjadi. Iya, awalnya kita memang Nissan itu punya satu penyakit spesifik, terutama Nissan Grand Livina ya. Secara desain mesin memang sebenarnya menurut saya itu mesin cukup canggih, compact. Tapi kayaknya untuk iklim negara tropis kayak Indonesia ditambah habit si penggunanya yang wow gitu kan, banyak banget kasus engine slide. Tapi dulu saya sih nggak sampai kayak Om Hikmat yang meneliti apa kandungan sludge ini, penyebabnya apa. Dulu saya curiganya cuma gini, itu mesin 1500 cc dipasang di ruang mesin yang sangat sempit, yang pasti sebaran panasnya cukup tinggi. Terus kapasitas olinya hanya 3 sekian liter. Jadi curiganya cuma karena olinya cuma segitu. Cepat jenuh. Nah, terus setelah kenal Om Hikmat, banyak belajar, banyak dapat ilmu. Ternyata konten-konten dari bahan bakarnya juga, konten dari olinya juga yang sebenarnya nggak cocok. Itulah yang juga jadi pemicu utama gampang terjadi sludge. Nah, baru nih dengar ada produk-produk model CR-Max ini. Sebenarnya apa solusi dari CR-Max atau apa yang bisa ditawarin dari CR-Max? Makanya nih gue sukanya nih sama si Engkong ini ya, karena dia kan ngulik ya. Kadang dia tuh ngulik malah dia nggak lihat budget dia. Kadang ya kan, wah, bengkel yang kagak jalan aja didiemin. Lah, Kita
Kita gimana mau bikin budget riset? Kenapa jadi curhat sih? Ya, namanya kita udah tahu. Jadi Teruskan. Kong, jadi kalau itu kan berarti kan kandungan sulfur ya. Kalau artinya dengan data terakhir sekarang kan bahan bakar plat merah yang Euro 4 yang di mana sulfurnya rendah kan baru yang paling atas tuh, yang turbo. Betul. Ya kan? Sementara yang bawah-bawahnya tuh kan nggak semua kan. Nggak selamat ya kan. Yang nggak murah juga tuh yang tengah-tengah tuh kan. Ya kan? Artinya memang sebenarnya sulfur ini tadi musuh buat engine, musuh buat lingkungan, ya kan? Nah, bagaimana nih si Armax menghandle-nya ini dengan ikatan kimiawi tadi? Sulfur tadi digandeng sejak dalam tangki, diikat, ya kan, untuk dia tidak bereaksi menghasilkan senyawa-senyawa yang asam, ya kan? Mulai dari tangki sampai dia di ruang bakar. Itu semua istilahnya sulfur-sulfur yang akan menjadi senyawa jahat tadi digandeng ya, sampai ke ujung keluar knalpot. Begitu dia keluar knalpot, itu kan ada perbedaan suhu ya, bukan ruang bakar lagi suhunya. Itu dia akan terendap jatuh. Oh, malah jatuh ke tanah. Lo tahu nggak? Jadi garam sulfur. Lo tahu nggak prinsipnya EGR? Iya kan? Engine gas resirkulasi. Itu kan sebenarnya sama. Prinsipnya itu adalah menangkap semua partikulat itu tadi supaya nggak terbang, Kong. Betul. Diendapin. Jadi kudu dibersihkan periodik. Ya kan? Kenapa dia tidak terbang? Karena semua gas-gas itu akan berbahaya ketika terbang. Ketika ke atas. Pertama ya istilahnya gangguan pernafasan, tapi yang istilahnya yang dari Paris Agreement ini tadi, gas-gas ini tadi akan menjadi gas rumah kaca yang berkontribusi untuk meningkatkan suhu bumi. Betul. Ketika dia itu istilahnya jadi partikel padat yang lebih berat dari ya kan daripada udara jatuh, itu nggak jadi isu. Itu nggak jadi isu. Ada pertanyaan nih ya dari beberapa customer kita, balik lagi ke diesel. Kenapa oli diesel cepat hitam? Itu salah satunya kan dari gas buang itu masuk ke EGR. EGR itu kan hanya menyaring SOx, NOx, karbon dioksida. Sayangnya EGR tidak memiliki kemampuan untuk menyaring powder partikulat, sehingga powder partikulat masuk lagi ke mesin. Ditelan lagi. Ya, intinya mesin Euro 4 ramah lingkungan, kotorannya ditelan sendiri. Betul. Sehingga seiring berjalannya waktu 20.000, 30.000, 80.000 dan seterusnya, engine load atau kemampuan si mesin menurun. Sehingga kami memiliki SOP untuk melakukan flushing bilas. Menurut Anda flushing bilas apa? Jadi ini menarik sebenarnya, Kong. Gua kan di Bandung. Salah satu ya istilahnya karena si Armax ini kan gua harus istilahnya banyak diskusi dengan peneliti-peneliti ya. Salah satunya adalah Prof. Iman Kartolaksono. Beliau kan penemu biosolar yang di bidang motor bakar. Jadi aplikasinya biosolar di kendaraan lah, boleh bilang gitu ya. Aku waktu itu ngajak beliau ke istilahnya ke bengkel-bengkel yang biasa kita gaul lah. Kemudian beliau selalu bilang bahwa orang pintar pakai diesel, ya kan? Orang pintar pakai diesel karena mesin itulah yang bisa menyediakan thermal efisiensi yang optimal, yang paling baik ya. Satu ketika di mobilnya itu mau ganti oli. Waktu itu aku tawarin, namanya profesor bro, profesor ntar gue salah lagi kan ya. Gue bilang, Pak Prof, mobilnya mau di flashing nggak? Di flashing bilas. Apa itu Martino? Gitu kan. Jadi gini Prof, ini kan mobil diesel, sebelum diganti oli, kita ini masukin dulu pakai oli mineral lah ya, yang dia punya kemampuan untuk deterjennya tinggi. Di running 10 menit, habis itu di drain, baru dimasukin oli yang akan dipakai, Prof. Gitu. Menurut Prof gimana? Mau nggak, Prof? Dia mikir. Lalu dia jawabannya, masuk akal sih. Ya sudah, boleh, kata dia.
kemenangan PRM yang keempat. Tuh kan. Apaan nih? Lu kenapa sih? Ya, Emang dia kenapa? tuang telurnya di sini. Emang kenapa sih? Karena kan Ya, banyak yang ya biasa underestimate. biasa underestimate. SOP PRM banyak yang di underestimate. Jadi kan kita punya mazhab itu kan bertolak belakang Mazhab. dengan tinggi banget bahasa gue ya. Bertolak belakang dengan kalau bengkel lain mungkin mazhabnya ikut yang seharusnya. Kita kan dari dulu selalu bertolak belakang. Kita tidak mau pakai oli yang direkomendasikan, kita pakainya HDRO, heavy duty engine oil, karena kandungan deterjen dan lain-lainnya. Wah, itu kan di belakang sana kan kita dibantai habis. Wah, hoak lu dan lain-lain. Termasuk soal flashing bilas. Oh gitu. Oh, Jadi lu ngejebak gua barusan. Makanya. Kan gue bilang kemenangan PRM yang keempat. Iya. Enggak, Pancingan doang. Ada di sini Om Mario tuh pancingan. Ujungnya mah dia. Gimana ya? Kita memang diskusi tapi saling cari pembenaran. Cuman kan kalau gue doang yang berstatement tidak kuat. Di belakangnya beliau kan ada Pak Luhut. Pak Iman siapa tadi? Prof Iman. Pak Iman. Iman. Jadi kan statement kita jadi kuat gitu loh. Jadi ya seperti itu kemenangan kita lagi yang keempat. Tapi kalau gue jadi lo mah bodo amat lagi kok. Nggak? Bodo amat lagi kok. Sebenarnya sih bodo amat. Iya. Cuman kadang-kadang apa ya annoying. Iya, Annoying. Iya. Nah, annoying jadi bikin diabetes ya? Kan gua udah amat, gula darah gua normal. Nih Kong, obat gue ini nih Kong. Nah, sekarang segmen Halo Dok. Ngomongin ada 2 orang diabetes. Aduh nasib. Dia lagi cari formula dari cek. Aduh. Itu tadi soal apa namanya? Soal banyak hal kita bicara soal diesel, soal slash dan lain-lain dan yang terakhir nih si Armek itu tidak hanya bikin adiktif, dia sudah merambah ke oli dan olinya juga bed 1 ke bed 2 yang uji coba bareng gue tuh. Lo Gen 2. Lo Gen 2. Gen 2 ya. Terus habis itu dia kapok. Kenapa? Hah? Gue bawel. Gue kan kalau habis uji lab gue publish dong. Oh, bawelnya keluar. Nah, gue bawelnya keluar. Lu Iya, tahu kan iya. di dunia sales oli gue dipanggilnya siapa? Apa tuh? Si antagonis. Antar. Ketemu mah baik. Gua udah balik di bantai. Oli gua di bantai. Jadi gue dibantai di depan oke di belakang diajar gitu. Iya. Itu kabarnya gimana Oli? Oli so far so good ya. Artinya ya gue sebagai owner sekaligus user. Jadi emang gue sendiri butuh produk-produk dari CRMAX itu, mulai dari aditif solar, jelas lah gue pakai, ya kan, aditif bensinnya ini barusan 2 bulan yang lalu tuh jadi Gen 4 juga, karena jadi irit banget Kong, irit banget gue, mobil gue. Kecap nomor 1. Kagak, beneran Kong. Artinya Pestro booster, terus udah gitu yang ketiga ini gue pakai itu jelas oli mesin. Oli mesin gue, mobil gue udah pakai oli CRMAX sendiri. Terus oli CVT gue pakai oli gue sendiri, ya kan. Oli CVT gue yang paling seneng nih gue nih. Karena apa? Diajak kalem bisa, diajak binal bisa, gitu kan. Terus udah gitu ya oli yang ini Matic biasa. Semuanya udah sampai segitu. Cuman istilahnya kita memang lagi mengumpulkan data sebanyak mungkin ya, Kong. Kita kan jor-joran dana kan bukan untuk apa ya? Tes ya langsung aja ke real konsumen setia gitu kan, tapi kan ring satunya nih kalau ada apa-apa kan langsung feedbacknya ke gua, ya kan, artinya kita lagi dalam taraf ya buka kuping lebar-lebar, pokoknya penyempurnaan terus sampai kemudian mana yang dilegalisasi, gitu loh. Berarti belum sampai tahap produksi, baru produksi terbatas aja sih. Tapi sampel. Gua ada. Ada lu? Ada emang? Kan gue tinggal mantan lu. Jadi lu gratis gue. Ini berapa nih mau enggak lu? Sebenarnya perbedaan spesifiknya tuh apa? Bedanya tuh embe sama kuda. Iya, beda.
Gitu. Ya Karena gimana? kan pasti ratingnya juga beda kan kalau ya Kalau oli diesel bensin kan itu, CK, CI gitu ya. kalau diesel, bensin secara spesifik nih, misalkan nih, sorry ya aku yang jawab jadinya. Ya. Misalkan SN, strip, CF. Ya, S-nya di depan apa di belakang? S depan. Di depan. Berarti oli tersebut diformulasikan khusus untuk mesin bensin, bisa dipakai di diesel klasifikasi F. Klasifikasi ya. F itu apa? 4 silinder, M4 tak, tanpa turbo. Tanpa turbo. Tanpa turbo, tanpa Oke. EGR. Tanpa turbo, tanpa EGR. Oke. Artinya mobil apa? Meong dong. Tanpa turbo, tanpa EGR, Panther. Ya udah, disalahartikan digunakan di Pajero. gue nggak ngomong merek. Kepancing. Pajero. Panas jobon jero, Pak. Dokar. Ya udah, maka itu kenapa kan tadi beliau ngomong sama kita selalu pakai massap yang berbeda. Kita pakainya HDEO, Heavy Duty Engine Oil. Kita selalu pakai yang ODC-nya di depan, S-nya di belakang. Diformulasikan khusus untuk mesin diesel, bisa dipakai di mesin bensin dengan klasifikasi. Oke. Sebenarnya artinya tidak ada oli yang benar-benar bisa bisa sesuai dengan spesifikasi mesin. Misalnya level buat oli mesinnya ini tinggi, pasti yang dieselnya yang ada juga. Oli mesin beda-beda. Oh. Iya lebih begitu. sekian, yang lebih sekian gitu. Oke. Gitu sih. Itu yang menarik. Jadi obrolan kita ada lagi Udah situ aja. luar biasa, daging semua, nggak berasa udah hampir 1 jam. Emang iya. Iya gitu. Iya, kameranya dari Ya udah, Bang. kameramen dari tadi gini, woi, woi, gitu. Kameranya udah gini, waduh. Aduh, gua ngeditnya pusing nih. Om Martino luar biasa, thank you banget udah berkenan hati di PN Podcast ya. Sama-sama, Next Kong. time kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya boleh, Kong. Curhat, halo dong. Kalau yang ini masih direkam. Harus direkam kan biar bisa begini. Om Martino, thank you. Yo. Thank you. Thank you. Okay, see you next time. Yo. Thank you.